sebagai saat teduh malam kita. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih topangan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Tinggallah dalam hati kami, supaya hati kami selalu hangat dengan kasih setia-Mu. Dan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan, biarlah menjadi kekuatan baru, semangat baru dalam kehidupan kami, menapaki hari-hari karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema kita pada malam ini diberi judul Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia. Diambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17 yang mengatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau hai Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, sebab Dia adalah manifestasi Allah yang tidak kelihatan. Sebagai wujud Allah yang sejati, Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah sepenuhnya memiliki sifat dan karakter Allah. Sebagai anak Allah, Dia dilahirkan bukan dari kemauan manusia atau benih manusia. Sebagai anak Allah, Ia melayani dengan otoritas dari Allah, bukan otoritas manusia. Sebagai anak Allah, Ia melayani dengan otoritas dan kuasa dari Allah, dan padanya tidak ada dosa. Sebagai anak Allah, Ia menaklukkan kuasa iblis dan maut, bangkit dari kematian, dan naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kalau disebut sebagai anak manusia, terkait dengan kenyataan bahwa Dia dilahirkan oleh seorang manusia, menjalani hidup sebagai manusia, memiliki kesamaan sama seperti manusia kecuali dosa, makan dan minum, bertumbuh secara jasmani, secara manusia, menerima didikan dari orang tua, mengalami suka dan duka seperti manusia, dan puncaknya ketika mengalami kematian sebagai manusia, sebagai anak manusia di dunia ini, agar dapat menyatakan jalan dan kebenaran, menyatakan misi Allah di dunia ini, menyatakan jalan dan kebenaran, agar banyak orang atau semua orang mengenal siapa Allah itu. Sebagai anak manusia, menyatakan misi Allah di dunia ini, menyatakan jalan dan kebenaran supaya manusia datang dan percaya kepada Allah. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20-21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, hidup kita menjadi berarti karena Kristus yang adalah Allah berkenan menyatakan diri sebagai anak manusia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di depan Tuhan dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami yang kekal, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, pengajaran dan penguatan dari Engkau. Dan malam ini juga kami mengucap syukur karena bimbingan tangan-Mu dan topangan kuasa-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kami tidak sangkali bahwa tidak mudah kami melewati hari ini. Tantangan demi tantangan, perjuangan demi perjuangan kami hadapi. Tapi Engkau memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Memampukan kami melakukan pekerjaan, mencari nafkah bagi kami dan bagi keluarga kami, berkarya di berbagai bidang panggilan pelayanan kami. Dan izinkan kami hari ini
melakukan semuanya dalam kuasa dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang bila menegur kami, atau siapapun yang Kau pakai untuk mengingatkan kami terus menjaga hidup dalam kekudusan. Kami berterima kasih karena kuasa-Mu yang melindungi kami yang sakit, kami yang berduka, kami yang punya beban-beban lain, yang jauh dari sanak saudara, orang tua, anak dan cucu. Terlebih khusus yang terus berdoa menjaga, mengasihi saudara kami yang sakit, orang tua kami yang kami doakan, yang terpisah dari kami karena jauh di kampung halaman atau dimanapun berada. Ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni kami kalau hari ini kami tidak setia terhadap panggilan-Mu, menyimpang dari pengajaran yang Engkau kehendaki. Dan izinkan kami saat ini atau malam ini, bila kami beristirahat, tetap dalam topangan-Mu, jauh dari hal-hal yang dapat membakar tubuh dan jiwa kami. Dan jika kuasa dan kasih-Mu, kami dibangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan Yesus Tuhan kami, Allah yang pengasih, yang terus menyatakan berkat-Nya buat setiap anak-anak-Nya. Dan karena itu Bapa yang dikasih Tuhan dimanapun berada, dan dalam situasi apapun, mari datang kepada-Nya dan buka hati dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.